kenapa tiba-tiba aku lihat loh, kemana ini? Biasanya aku suka nyari tayangan kamu karena aku subscribe. Ronald tuh kan sempet terjun ke politik tuh. Si Eta tiba-tiba Naon si Eta teh? maju jadi cawagup. Oh iya benar, Gitu. kemarin ya. Iya. Tapi seumur hidup, kecuali yang pas udah dewasa kamu mencoba mengikuti ajang Indonesian Idol. Jangan dong. Gak apa-apa kali, Jangan orang kan perlu tahu. diinget-inget. Nanti orang perlu tahu, gak apa-apa, itu bagian dari hidupmu. Belajar berteman sama yang lebih muda lagi ya. Kali ya. Cuman kan mereka suka segen ya denger lihat kita, mungkin kita terlalu judes. Padahal kita nggak judes loh, kita Enggak. tuh cuma banyak yang harus dipikirin aja. Nggak panas? Enggak. Ya kalau panas minum aja, siapa tahu dia sponsorin Oh iya, saya. benar. Iya, benar. Udah dibuka belum? Ini mau dibuka. Oh iya. Iya, silakan diminum Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oh, pakai tangan kanan. Iya dong, biar kelihatan. Nggak apa-apa kelihatan juga mereknya. Mungkin ada yang mau ya, Pristine ya, marketing sih. Didoain, Iya, Neng. amin ya. Kita berjumpa lagi di Sofina Vitox dan hari ini Anda sudah lihat tamu saya adalah teman lama Tike Priyatnakusuma. Namanya bagus banget ya. Sofina Vitox. Oh iya, Gila, benar. luar biasa. Kemarin mau Pongki Baratox tapi orangnya jadi panasan. Iya. Membara, Kan bukan orang Batox. Bukan. Jawab Iya, ya. bener. Ya kenapa Pak? Sebelah kurang naik ya. Kirain Bapak mau saya gimana gitu. Jangan lagi ada tamu Pak ya. Ya ginilah kalau produksi suami istri ya yang anak-anaknya udah keluar rumah semua. Biar Bapak malah cocok jatuh. kanan. Nah. Cari perhatian. Pengen banget dibenerin sama Pengen suaminya. banget ya dibenerin sama suaminya. Ya Oke. Allah. Oke, dah. Ya udah ya Pak. Belum. Belum. Oh nggak jauh. Aduh Bapak maunya apa sih? Dah. Cek. Cek. Dah, bukan aku. Piye Thomas? Piye? Pindahin ke kalung apa? Udah. Coba kau dengar dulu itu pakai headphone. Cek. Aduh, estetika ya yang dipikirkan. Neng Tike, kami memanggilnya ya. Neng Tike hadir di Sofina Vitox dan makasih ya udah mau dateng. Terima kasih udah berapa kali diundang. Iya. Aku tuh bukannya sombong, tapi memang apa kamu ini waktunya arogan? kadang-kadang waktunya nggak cocok, Iya, kadang-kadang juga nggak ada ongkosnya mau Iya, berangkat. iya. Sampai hari ini juga saya belum ada ongkos ganti, Nggak gimana apa-apa dong? Tapi kamu itu kan terakhir kita bertemu podcast ya? Yes. Roti TV. TV. Aku waktu itu promo buku. Iya, benar. Yang aku datang ke mana Kak? Syutingnya tuh kita Bintaro kan? Iya benar. Terus habis itu ada G Pamungkas. Benar, Terus kita benar, masih benar, ketawa di situ. Nah tapi lagi vakum dulu. Itu dah yang mau saya tanya. Itu dah. Kenapa tiba-tiba aku lihat loh, kemana ini? Biasanya aku suka nyari tayangan kamu karena aku subscribe. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya mulai akhirnya vakum itu karena Ronald tuh kan sempat terjun ke politik tuh. Jadi bener-bener ikutan politik praktis ya, betul ya, langsung praktek, Iya, langsung terjun langsung menerapkan. gitu. Nah itu yang bikin memang jadwal juga kebentur sama dia harus kampanye gitu. Tadinya begitu dia legislatif nggak lolos kan, udah mau mulai lagi nih gitu. Si Eta tiba-tiba Naon si Eta teh? maju jadi cawagup. Oh iya benar, kemarin gitu. ya. Iya. Jadi nyambung terus, akhirnya kita nggak ketemu jadwal dan segala macemnya. Akhirnya mesti berhenti dulu. Nah itu pas kan sesuatu yang berhenti itu kadang-kadang untuk mulai laginya susah. Starter mesinnya ya. Mesinnya. Jadi istilahnya tuh kayak diesel kan ya. Jadi mesti pelan-pelan lagi. Nah kebetulan juga abis selesai dia cawagup, dia selesai S2. Karena dia ngerasa kok ini kita belum produksi lagi ya. Ya udah deh gua ngambil S3. Gitu. Jadi akhirnya ya agak berhenti, tapi insya Allah didoain aja. Mudah-mudahan akan ada lagi. Roti TV gitu. ya. Roti TV. Sayang dong namanya udah ada, Amin. audience base-nya juga udah gede. Alhamdulillah. Terus dapat tamunya juga kayaknya gampang-gampang aja gitu loh mereka. Bu, susah juga. Masa sih? Karena pertemanan kita tuh nggak luas ternyata.
Pertemanan kita gitu-gitu aja Iya, gitu. sama dong. Mungkin itu pengaruh Yuswa ya Iya, kalau mungkin. kita ya semakin berusia semakin Iya. menyempit. Gitu Jadi ya. kayaknya memang yang datang bener-bener orang-orang yang dekat banget gitu sama kita. Iya sih. Gitu. Mungkin ini adalah musim dimana kita juga harus mulai apa ya namanya belajar berteman sama yang lebih muda lagi ya kali ya. Cuman kan mereka suka segan ya lihat kita. Mungkin kita terlalu judes. Padahal kita nggak judes loh. Kita Enggak. tuh cuma banyak yang harus dipikirin. Jadi kayaknya merengut aja gitu kan ya Bu ya. Kayaknya kemurungsung gitu ya. Padahal enggak lo bener loh adik-adik. Ya nggak sih adik-adik. Aduh adek banget ya. Udah ke anak kali sebenarnya sekarang nih yang lagi yang kerja di dunia hiburan tuh sekarang tuh lebih ke anak umurnya. Betul. Aku punya asisten. Sekarang umurnya coba deh. Umurnya 26. Nah, anak gue 22. Kira-kira menurut lo dia anak gue juga nggak? Iya 26? bener. Gimana tuh? Makanya masih pas awal-awal muda-muda. manggilnya Bu, gue nggak usah manggil Bu. Kenapa sih orang juga manggilnya Kak aja sama aku? Ya sekarang juga kalau misalnya kita lihat sinetron di TV gitu kan, anak SMP yang main. Anak SMP, ada anak SD yang udah tampilannya kayak dewasa. Iya sih. Gitu, jadi emang udah cucu kali bentar lagi nih yang main. Almost 50 kan kita nih. Iya bener. Iya. Udah angkatan Sigma itu sekarang Iya, yang bener. main Alpha. Alpha. Tapi kan mereka suka memakai bahasa Sigma itu loh. Sigma Iya. boy, Sigma. Karena anak suka nyanyi begitu dulu soalnya. Kamu jangan, kalau mereka ngomong, kalau kita dulu ngomongnya halu, kalau mereka ngomongnya kamu jangan delulu. Aduh. Delulu. Itu bahasa-bahasa gitu gue nggak paham sama Ih, sekali. gua tuh sampai harus Google supaya gua terlihat keren ketika Iya, mengajarkan bener. kelas-kelas public speaking. Ya kan ada RIS apalah Iya, gitu kan sekarang kan. Wiz, iya, kayak kenapa itu dari mana sih? Nggak tahu, Naya dari mana Naya bahasa itu Nay? Nggak Belajar tahu. dari meme kali ya. Mungkin karena itu kayaknya global kan. Oh, itu kayak nggak cuma di Indonesia aja, Iya. tapi semua seluruh dunia juga begitu. Tapi berarti di dalam bahasa itu ada tokoh kayak semacam Debbie Sahertiannya Nah, gitu. bener. Yang membuat awalnya Itu dia kan kita suka ini ya, suka penasaran siapa sih yang menciptakan istilah-istilah. Iya. Kalau zaman kita kan kayak nie, Iya, bo, laya. iya. Aduh, tua banget sih yang dibahas sama kita. DKN-nya dari Klaten nih. aduh. Ele dumbo. Oke, kita balik ke Tike sekarang. Tike ini ya, lucu deh waktu aku menikah sama Pongki ya. Terus Pongki tuh baru sadar katanya itu Tike-Tike yang main di Extravaganza itu teman aku SMP. Emang katanya bener. gitu kan. Heeh. Ternyata pernah satu SMP sama Pongki. Sekelas nggak sih? Enggak. Dia itu kelas 39 atau bener kan ya? Tuh masih ingat. 39, kelas Dia 3-nya ada 9 Ada jenis. 11 kita. 11. Banyak amat sih. Dulu ya SMP negeri namanya juga kan Emang gitu ya? Banyak Kalau ya? negeri mah udah kelasnya banyak, muridnya juga banyak. 40-an dulu tuh. Aku ranking 32, masih lumayan lah ya. Ketemu Pongki kemana-mana memang dari dulu laki lu tuh bawa-bawa gitar. Oh, kasihan ya, nggak punya teman dia. Oh ada temennya, cuman memang dari dulu tuh, tapi nggak pernah nyangka bahwa dia akan seproduktif Menjadi, ini iya, ya, iya. seproduktif ini nyiptain lagu-lagunya juga bagus. Tapi dari dulu dari SMP dia tuh udah nyiptain lagu memang. Tapi dia bilangnya dia nyiptain lagu karena nggak bisa bawain lagu orang lain, nggak ngerti main chordnya. Ya Mungkin dia tahu nggak bisa berlangganan majalah mungkin dia Hai tuh juga. visioner ya bahwa nanti tuh pencipta lagu dan penyanyi akan berantem. Jadi sebelum terjadi keributan, Mendingan gua gitu sendiri. Jadi visioner laki lu bener tuh. juga ya, bener ya, bener ya, bener. Oke, tapi waktu itu dia selalu ngaku satu vokal grup sama lu di SMP Negeri 2 Bandung. 2 Bandung, bener. Iya. Dia emang beneran ada di vokal grup itu. Main band ya, Poki ya? Ngiringin tuh. Ngiringin nyanyi. juga di vokal Maksudnya group. bandnya kita nyanyi. Emang kamu bisa main drum waktu itu gitar. Waktu itu dia bilang dia ngaku di SMP 2 dia bisa main drum. Biar bisa bikin band. Terus dibawa ke rumah temen-temen kan latihan, pas nyampe sana nggak bisa main drum. Semua pada ambek karena dia ngakunya bisa demi bisa ngeband. Iya, tapi dia main gitarnya jago. Bisa kamu. Jadi nyiptain lagu pakai drum, agak susah ya pakai drum, pakai gitar. Setia. Biasa kan dulu nyiptain lagu karena biasanya lagi naksir perempuan Iya, kayak iya, iya. gitu-gitu. Gue perlu nyanyiin nggak lagu ciptaan tuh dulu lagi SMP? Udah lupa lagi. Ada lagu dia yang bahasa Inggrisnya grammarnya salah. Ya, kalau itu udah pasti sampai tua kan grammarnya selalu salah kan lagi. Why is love? Why is love? Dia balik ketika lagi. Can we stop line ya? Kayak why is love? Why is love?
Why is love can be so blind. Iya, tapi kan sekarang udah banyak belajar dari lu kan. Lu kan cicus banget bahasa Enggak, Inggrisnya, dia kan Nek. sekolah itu, keguruan bahasa Inggris. Iya, nggak apa. Ya, balik ke Tika lagi. Oke, jadi Tika itu lahir besarnya di Bandung? Lahir sampai kuliah di Bandung. Sampai kuliah di Bandung, oke. Lahir, besar, kuliah di Bandung, tapi juga berasal dari keluarga seniman dong. Betul. Bener kan? Seniman itu sebenarnya nggak langsung dari bapak ya. Iya. Maksudnya dari bapak sama mama tuh bukan yang seniman gitu. Aku tuh darah seninya tuh dari uwa, malah dari kakaknya bapak. Oke. Gitu. Dari keluarganya kakaknya bapak yang memang seniman banget. Pak Ading ya, Rahmatullah Ading Afandi, dia itu adalah seorang penulis buku ya, fiksi, terus juga dia juga penulis non fiksi juga. Dia juga yang meng-create ada satu drama di Bandung dulu namanya Inohong di Bojong Rangkong di TVRI 13 tahun kalau nggak salah ya Inohong tuh ya. Iya dulu, tapi kan tayangnya kayak sebulan sekali gitu atau seminggu sekali. Jadi bisa bertahan setahun. Iya, pokoknya lama lah gitu. Jadi memang darah seninya tuh kuatnya dari keluarganya Uwa gitu. Tadi apa singkatannya? Ading Rahmatullah. Oh, Ading Afandi, RAF. Betul, ya kan? Raf. Makanya kamu dari keluarga besar Raf. Raf disebutnya. Jadi, betul. Jadi Raf itu singkatan ya. Iya, ternyata. betul. Buat teman-teman yang lama di Bandung atau pernah dulu sekolah di Bandung mungkin tahu atau mestinya tahu sih siapa yang namanya keluarga Raf itu gitu, dan turunan-turunannya. Mungkin kalau yang nonton ini ada di generasi kita mungkin kenalnya Kang Eri. Betul. Gitu ya. Yang pada saat itu mengajarkan orang-orang di Bandung bisa lebih bernyanyi lah Ya, begitu ya. Istilahnya nih kalau sekarang Kang Eri masih ada, dia tuh Vidi Aldianonya Bandung. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan-jalan nih ya, dulu tuh suka tes kesaktian, dia bilang gitu. Jalan ke BIP ya, Bandung Indah Plaza gitu ya dulu ya. Kita kan ngerasa kita masih muda, pasti banyak yang kenal gitu ya. Enggak, kita selama jalan itu yang manggil nama Kang Eri tuh banyak. Kang Eri, dari mulai ibu-ibu, anak kecil, anak SMA. Kayak Mr. Congeniality dia tuh di Bandung dulu. Nggak ada yang nggak kenal Kang Eri kayaknya pada zaman itu. Karena banyak sekali mengajar orang kali ya. Iya, betul. Baik kawan maupun lawan itu ya, kayaknya pada saat itu ya. Iya kan? Iya. Waktu zaman itu buat teman-teman yang pernah hidup di Bandung, entah kuliah atau sekolah, pasti tahu ada dua nama yang muncul. Ada Kang Deden AZ, ada Kang Eri Raf. Nah, betul. Anda termasuk muridnya siapa gitu kan? Iya. Vokal grup perusahaan Anda dilatih oleh yang mana? Benar. Ya kan? Bener. SMA dulu, SMA tuh dulu tuh perlombaan paduan vokal grup di Bandung itu bergengsi banget. Ada dua, Salam sama Priangan. Oke. Kalau Salam itu lagunya lebih lagu pop, kalau Priangan itu lagunya biasa lagu-lagu Sunda gitu. Ya bener deh. Gitu. Jadinya biasanya itu tuh SMA tuh berlomba di sana. Nah, pelatihnya tuh sebenarnya itu aja, Kang Eri, Kang Deden. Terus adalah dari DKSB. Kang Nai mungkin ya. Iya, dari Kang DKSB Nai. biasanya Kang juga Nai. suka ada yang ngelatih gitu. Oke, jadi memang itu aja pada saat itu, dan saat itu kan nggak ada sosmed ya. Iya. Jadi kita nyari orangnya harus manual kan. Bener. Berjumpa. Nah, kamu berarti ke si Kang Eri almarhum ini kamu panggilnya apa? Kang Eri karena sepupu. Oh, jatuhnya sepupu ya? Bukan om ya? Bukan, Oh. kita selifting kalau orang bahasa dulu ya ngomongnya tuh. Jadi kita tuh satu tingkatan, satu lifting satu gitu. lifting. Oh, jadinya itu Kang. Bapaknya Kang Eri, baru aku bilangnya Uwa. Oh, itulah Pak ya. Ading, Wah, gitu. Oke. Jadi dari situ berarti kamu sudah terbiasa dong dengan melihat Uwa menulis, mendirect satu pertunjukan atau fragmen atau apapun itu gitu ya. Bernyanyi udah biasa. Ya mungkin dari situ ya, karena hampir semua keluarga itu kayak dibikin kreatif. Jadi semua ikut nyanyi, yang nggak bisa nyanyi pun diikutkan nyanyi dan segala macamnya, latihan. Jadi nyanyi itu buat keluarga kita itu kayak breathing. Ya. Gitu, nyanyi itu sesuatu yang bisa membuat suasana ceria gitu. Membuat lebih akrab lagi, lebih dekat lagi gitu. Jadi memang udah terbiasa untuk berkesenian. Kamu merasa kayak keluarga Batak nggak, yang kalau ada lagu semua pecah suara tiba-tiba gitu? Nah, bisa jadi. Kita tuh tapi ngelihatnya dulu ke keluarga Von Trapp ya. Oh gitu. Dari Sound of Music. Gitu ya. Tapi seneng banget kan.
kita tuh kalau kumpul-kumpul pasti pengennya tuh ya ada pecah suaranya pasti gitu. kan, kayak orang Batak kan gitu, Iya nggak bener, bisa bener. gatel. Bener banget. Solmisasinya teh tahu gitu ya. Iya, jadi udah terbiasa. Udah terbiasa. Jadi kalau ada yang nyanyi nada apa, kamu nggak hilang gitu kan? Sampai sekarang kalau ada yang nyanyi, kita tuh suka ngambil, aduh pengen suara duanya deh gitu. Iya, benar. Iya ya, oke. Tapi kamu alto kan? Alto. Oke. Tapi seumur hidup, kecuali yang pas udah dewasa kamu mencoba mengikuti ajang Indonesian Idol. Jangan dong. Gak apa-apa kali, Jangan orang kan perlu tahu. inget-inget. Nanti orang perlu tahu, nggak apa-apa, itu bagian dari hidupmu. Tapi dari kecil itu pernah ikut lomba-lomba lain enggak? Karena kalau gue ditanya gitu, gue akan bilang, saya dulu juara 1 lomba nyanyi lagu Astra di Kemayoran. Dan Lea juara 3, percaya nggak lo? Gue nggak tahu emang gue bisa atau jurinya yang maaf ya, juri waktu itu ada budak apa gimana. Asli gue juara 1 dan itu akan gue ceritakan kemana-mana. Karena merasa menang banget Sekali itu aja dalam hidup. Kalau nyanyi solo tuh nggak pernah sebetulnya. Oke. Jadi memang biasanya nyanyinya grup. Oke. Gitu kan. Makanya waktu itu Mas Indra Lesmana bilang bahwa kamu tuh bisa nyanyi tapi kamu bukan penyanyi. Gitu. Oh, di Indonesian Idol Di Indonesian Idol itu penilaiannya itu. Jadi begitu masuk ke penjurian dibilangnya gitu, kamu tuh bisa nyanyi tapi kamu bukan penyanyi. Karena memang gue juga ngerasa gitu bahwa kalau bawain lagu itu nggak pernah aman tapi tidak mengenakan lagu gitu. Iya. Jadi ya memang dari dulu tuh biasanya ikut lombanya berupa grup, vokal grup, paduan suara gitu. Jadi harus grup. Part of a harmony. Betul. Walaupun kamu dapat peran solo di situ tapi harus ramean gitu, gantian. Bahkan kalau gitu. peran solo mungkin baru sekarang ikutan musical. Nah itu baru dikasih part-part solo. Karena emang bisa gitu. nyanyi. Karena bisa nyanyi tapi bukan penyanyi gitu. Tapi kamu waktu pertama kali dikasih tahu itu oleh Mas Indra Lesmana di Indonesian Idol, nyari hati nggak? Ente dong. Karena saya juga merasa. Udah ngerti? Udah ngerti, maksudnya itu juga mungkin pada saat itu dimasukin karena memang udah ekstravaganza. Oh itu udah berbarengan ya? Bukan ekstravaganza, ngobras. Ngobras. Dulu udah ngobras kan, ada Mbak Mutia waktu itu kan. Jadi waktu itu memang udah kelihatan mungkin dimasukin karena ini kayaknya ini nih yang suka nganter-nganter hadiah di ngobras deh gitu. Nganter minum apa hadiah sih kamu di ngobras? Minum, hadiah, pokoknya dipekerjakan sama Kang Indra pada saat Padahal itu. itu saudara juga nggak sih Kang Indra tuh sepupu juga. Tuh, almarhum Indra Safera. Waktu itu ada acara guys namanya Ngobras. Betul. Ngobrol bareng Indra Safera. It was a talk show. Nah, Tika di situ muncul buat nganter minum, ceritanya nganter hadiah ya, bari lelucon dikit-dikit ya. Tadinya cuma nganter hadiah dan minum aja, tapi seiring berjalannya waktu Kang Indra udah mulai ngasih part tuh buat opening, buat gitu. nyanyi gitu. Oh gitu, karena dilihatnya kamu bisa. Jadi dari SMA kalau nggak salah Kang Indra tuh bilang, kamu yuk pindah yuk ke Jakarta gitu. Terus aku bilang, aku masih sekolah, cek aku tuh. Nah begitu kuliah, kata Kang Indra kan sekarang waktunya udah bisa diatur sendiri tuh. Yuk ikutan aku di Jakarta buat ikut ngobras gitu. Dari SMA tuh Kang Indra kayaknya udah melihat ini potensi kayaknya bisa nih gitu. Dan kamu jadi sih sebenarnya di situ. Kamu adalah tokoh yang diingat. Kalau ingat dulu ada talk show ngobras itu, ingat pasti ada satu perempuan yang nanti tiba-tiba suka masuk, awalnya nganter buku, lama-lama dipakein clip on. Iya benar. Iya kan, kamu kan tadinya kan nggak pakai ya. Nggak pakai tadinya. Cuma kamu nyahut-nyahut dikit-dikit gitu. Oke, jadi dari situ kamu belajar public speaking pertama yang kalau public speaking pasti di keluarga udah biasa. Ya pertama yang di televised. Iya betul. Disiarkan. Oke, waktu itu orang udah kenal kamu belum? Itu Tika yang enggak gitu. sih, dulu belum. Kan dulu dibilangin Neng Tika kan? Neng Tika kan dari situ kan? Iya, nah ada perbedaan kan, orang tuh biasanya dari radio terus ke TV ya. Emang waktu itu udah radio? Belum, aku tuh kebalikannya. Kamu TV dulu? Dari TV dulu, begitu Hard Rock FM Bandung buka di Bandung. Hard Rock FM Bandung ya bukanya di Bandung dong. Iya ya, dong, kurang pintar banget sih, iya. bener. Jadi waktu Hard Rock FM buka di Bandung, mereka merekrut karena ngelihat tokoh Neng Tika ini gitu di ngobras. Gitu, jadi diambillah Neng Tika mau ikutan ini enggak gitu buat siaran. Dulu kan kepengen banget ya penyiar radio tuh, kayaknya hampir cita-cita semua orang pada saat itu pada mah saat ya. Kuliah mah ya, gitu, karena kayak jadi superhero ya. Karena sering dengerin radio dan segala macam. Tapi dulu kendalanya nggak berani jadi penyiar radio adalah karena kendala bahasa Inggris. Masa sih? Aku tuh repot loh Neng bahasa Inggrisnya. Kan gak harus yang gimana-gimana kan, kalau adlib mah maca kan? Tah maca ge aku mah balelol. Oh, jadi P, jadi F, jadi P. Aku tuh typo loh kalau baca. Typo. Typo. Baca gitu. typo kamu. Nah makanya akhirnya
setelah di Ngobras ditawarin siaran, aku bilang aku kayaknya kalau siaran sendiri nggak bisa. Oke. Jadi harus tandem, ditaruhlah di siaran pagi gitu. Jadi dari TV ke radio, bukan dari radio ke TV. Oke. Ketika itu terjadi akhirnya cita-citamu yang kepengen terus nggak berani terus kamu diajak, apa yang kamu pikir saat itu? Pada saat itu ya kepikirannya, oh ini kesempatan gitu. Walaupun ya itu tadi aku ingat banget dulu Mutia Kasim tuh bilang gini, aku bilang dulu kan openingnya gitu 87.6 Hard Rock FM gitu ya. Aku tuh 87.6 ngomong kayak gitu. Ya? Ketika itu ngomongnya jangan 8 dong. Tarik 8 gitu. 87.6 gitu. Jadi ngomong 87.6 aja dulu masih jelek gitu. Makanya kayak ini ya. Gorda gitu ya. Golongan orang daerah. Kalau Gorda tuh Gordes kita namanya Gorwok Desa. Oh gitu. Lebih kayak gitu. Jadi akhirnya sambil itu ya sambil belajar akhirnya gitu. Kurang hard rock ya. Iya. Age-nya terlalu Sunda banget gitu iya, kan. bener, gitu. Tapi karena memang dulu dicarinya tokoh ya akhirnya kepake lah di Hard Rock FM Bandung. Berapa lama? Berapa? 7 atau 9 tahun lah. Aku lama lupa ya. loh. Karena ini semua sebelum Extravaganza kan? Sebelum Extravaganza, di tengah-tengah baru ikut Extravaganza kalau nggak salah. Jadi sempat sama Panji Pragiwaksono sama Iwet. Oh iya benar. Gitu. Iya benar. Oh iya benar. Itu semua ngelapornya masih ke Hard Rock Bandung ya? Betul. Jakarta ya, sorry masih Sarina. Iya. Disitulah berarti sempat ketemu Tommy Trisdiarto juga dong pada saat itu, geng itu takut nggak? Belum. Nggak, belum. Karena dulu kayaknya belum nggak terlalu. Ya Bandung juga masih dianggap utusan daerah kali ya sama Jakarta ya, jadi jarang juga ketemunya sama Daben dulu sama Vivi. Venita kakak kelas gue di Rase dulu, terus dia pindah ke Jakarta. Bener. Vivi Karamoy. Bukan Karamoy, Vivi. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Wonder Gel. Oh Wonder Gel. Oke. Gitu. Iya. Orang ngomong ini siapa sih Vivi Wonder Gel gitu. Nanti cari ya. Kalau perlu kita undang ke sini juga ya si Vivi ya. Gitu. Oke, jadi 7 sampai 9 tahun. Lalu yang aku ingat adalah pertemuan aku sama kamu terjadi di Parahyangan. Enggak deh. Pertama kali tuh ketemu tuh di Parahyangan, tapi aku sebel lihat kamu. Aku tuh kenapa? Aku coba sebutkan. Ya karena kan waktu itu tomboy banget kan dandanan kamu. Bukan tomboy. Laki-laki. Iya. Terus aku suka mikir, so asik perempuan tuh gitu ya. Lu kan suka so cuek dan segala macam mungkin, tapi itu bentuk salah satu karena lu nggak kenal gitu kan sama orang kan. Bentuk pertahanan diri. Iya bener ya. Karena gue merasa tidak diterima, jadi udah aja dari laki-laki, gue berpikir jadi laki-laki itu gue bisa jadi invisible. Dia tuh dulu kalau ke kampus suka pakai kupluk, gue pikir tuh dulu inilah villa loh. Dulu tuh gue pikir, ih ini perempuan ngapain sih pakai kupluk, so asik, pengen banget kayak itu Jamrud. Aku tuh selalu pikirannya begitu. Gitu. Aku tuh pikirannya gitu. Dulu pertama ketemu sama dia tuh waktu kuliah. Gitu. Aku malah ngangah loh. Nah ketemu lagi adalah pada saat audisi Extravaganza. Waktu itu aku punya acara sama Dave Hendrik di Trans TV. Terus disuruh ikut audisi. Ketemu kamu. Iya. Aku inget banget dia ngomong gini, udahlah kita mainin aja skrip ini. Kalau katanya gini, aku inget gini.
kamu ngomong yang ini, kalau bingung-bingung, lucu banget. Kalau bingung-bingung, nanti aku guling-guling. Karena dulu tuh suka gitu sama saudara-saudara suka bilang gitu. Kita tuh kalau misalnya lagi nge-MC atau apa, begitu ternyata beberapa kali nggak lucu, ya udah kita lalabuhan istilahnya mah ya. Kita lalabuhan bukan labubu ya. Bukan. Lalabuhan tuh kita jatuh-jatuhan aja, slapstick aja gitu. Atau datang-datang nabrak tiang kayak gitu. Karena kan pada saat itu juga nggak tahu ya bentuk ekstravaganza tuh belum kepikir kan bahwa Saturday Night Live tuh kayak gimana tuh kan nggak tahu kita gitu. Bilang, nanti mau Saturday Night Live. Nah, Saturday Night Live kan nggak seperti sekarang kita bisa melihat YouTube Google kan. Kita cuma berandai-andai Saturday Night Live. Oke lah, kurang lebih gue tahu lah. Sementara dia gini, kan aku dapat satu kelompok sama dia kan kita di random kan dilemparin ya. Bareng Ronald lagi ya. Iya betul. Terus gini, udah Sof, lu yang baca ininya aja, nanti kalau sampai gak lucu, gue gugulingan. Mana pokoknya asa iya pelatih pesut, kumaha pelatih pesut. Jadi gue disuruh jadi pelatih pesut. Iya, karena itu istilahnya tuh bunuh dirinya kita tuh di situ. Kalau nggak lucu ya udah kita slapstick aja gitu. At least kita keluar dari situ dengan itu dia. Integritas kita sudah mencoba gitu kan. Bener. Iya, dan nggak taunya yang keterima dia sama Ronald, gue nggak pelatih pesutnya. Tapi ya perlu diingat waktu itu tuh pas diterima, pemikiran gue tuh satu, ini kita diterima gara-gara murah deh gitu. Bukan karena lucu-lucu banget. Iya, karena kan kita dulu dibayarnya juga mursidah dibayarnya murah gitu. Jadi di awal-awal tuh berapa murah lah gitu. Nggak enak ya ngomongnya. Ya kalau harga nggak enak gitu. Tapi begitu masuk tahun kedua ada perbedaan yang signifikan antara gue sama Aming sama Ronald. Oke. Gitu. Jadi waktu masuk tuh kan yang dibayar mahal tuh Tora waktu itu kan. Karena dia lagi sesuatu banget di arisan kan. Yeah. Jadi kalau kita tuh sama nih, kita anak utusan daerah, Aming, Ronald, terus gue juga sama harganya tuh. Yeah. Tapi begitu si Pinky Boy itu meledak di tahun kedua, si Amingnya meledak gitu, si tokoh yang diperankan Aming ini, istilahnya begini ya, aku dibayar 1.000 misalnya ya, tadinya 1.000 gitu bertiga ini. Begitu meledak 2.000, 7.000 dia gitu sendiri gitu. Jadi dia tuh udah punya nilai sendiri. Dia pokoknya kita belum bisa beli mobil, dia udah bisa beli mobil. Udah waktu itu. Oh, kamu dari Bandung masih naik elep? Kita pernah naik bus, nyewa mobil bertigaan tuh dulu awalnya mah gitu. Naik bus, nyewa mobil, naik City Trans Iya itu. Travel gitu ya, elep itu ya. Elep. Nah di tahun kedua itu Aming udah punya mobil sendiri. Kita panggil Aming. Gak ada. Ada bintang tamu. Turun dari atas naik sling. Oh gitu. Oke, tapi itu tidak sampai merusak pertemanan dong saat Enggak, ini? kita seneng-seneng aja gitu karena pada saat itu juga kayaknya harga-harga belum semahal sekarang ya. Jadi kita tuh ngerasanya segini juga udah cukup gitu, lumayan. Kalau dulu gitu. Harga udah naik kayak sekarang mungkin ada kita ya. Udah pulang duluan ya, nggak akan ikutan lagi. Tapi apa perbedaan terbesar yang kamu rasakan seorang Tika yang muncul di Ekstravaganza, tapi memang orang jadi lupa Neng Tika ya, dipanggilnya Tika Ekstravaganza. Bahkan kamu sebenarnya ketika MC jadi Tika Pri, aku inget ya. Tika Priyatnakusuma. Tika Prie. Tika Prie. Iya. Tika Prie. Orang manggilnya Tika Pri nggak kalau MC? Mbak Tika sih kalau sekarang. Sekarang Ekstravaganzanya udah agak hilang. Nggak pada saat itu waktu Ekstravaganza Tika naik. Ekstravaganza. Tetap ya. Iya. Jadi kalau MC Ronald Suradi Praja atau Ekstravaganza? Dulu tuh masih kalau dulu pas lagi Ekstravaganza lagi maju belum dapat kerjaan MC gitu. Belum. Jadi itu bahkan setelah Ekstravaganza selesai lah mulai banyak MC sebetulnya. Oh justru nggak ada waktu itu. Berarti itu, side jobnya apa? Ya itu kita tuh suka bikin sketsa di luar Ekstravaganza. Berdua? Enggak, rame-rame gitu. Di Ekstravaganzanya kan? Enggak, side jobnya? Side jobnya itu, jadi kita tuh di hire sama orang untuk bikin sketsa 2 babak, 3 babak gitu. Tapi itu diam-diam loh harusnya. Nggak apa-apa sekarang juga. Udah lewat ya Mbak ya? Dirinya juga lagi pusing sekarang harus gimana mengatur visi dan misi. Iya. Oh gitu. Itu kalau dapet job kayak gitu, satu geng Ekstravaganza itu jalan atau apa? Nggak semuanya. Ya akhirnya kan kita jadi gini,
kayak nasi rames nih, mau apa nih toppingnya gitu. Kalau misalnya perusahaannya gede, biasanya tuh ngambilnya yang gede-gede, Tora, siapa. Alhamdulillahnya karena gue sama Ronald itu adalah dalang di Extravaganza yang selalu ngingetin skrip orang dan segala macem. Konsep gitu. lah ya? Konsep enggak. Jadi gini, kalau misalnya udah dibikin skripnya nih, kan Tora agak susah ngapalkeun ya gitu. Yang lain tuh agak udah mulai kemana-mana gitu. Apalagi kalau udah manggung tuh kayaknya lebih lepas, nggak mau scripted. Sedangkan tuh kan sebetulnya pemain Extravaganza itu lucu karena skrip. Oh, udah dilatih tektoknya ya? Betul, skripnya yang lucu. Kitanya sih belum tentu gitu. Makanya bagian yang ngegiring lagi ke cerita itu adalah biasanya gue atau nggak Ronald. Sebenarnya itu pekerjaan MC ya? Iya, makanya sering kebawa terus untuk ikutan gitu. Karena lu bisa diandalkan untuk itu. Nah, daripada ngaco kemana-mana gitu, ya udahlah kalau nggak Tika, Ronald atau dua-duanya dipakai gitu. Makanya kenapa akhirnya gue deket banget sama Ronald gitu, selalu digabungin sama Ronald. Karena kerja sama terus di situ. Oke, ketika udah Tika Extravaganza, lalu mulai terima si job-job sketsa tadi. Lalu setelah itu mulai dengan per-MC-an. Berarti kan semakin berkibar tuh karir kamu gitu kan. Udah kerasa dong perbedaan gaya hidup dari Bandung ke Jakarta, udah mulai nggak ngekos mungkin, udah ngontrak rumah gitu ya. Terus udah mulai ada pekerjaan-pekerjaan yang MC on a daily basis lah, katakan tiap 3 hari pasti ayaan job gitu ya. Apa perubahan yang paling terbesar yang Tika rasakan? Orang di jalan ketemu udah ngerti belum? Tika Iya, udah kan? ada lumayan lah. Tapi mungkin itu udah lewat zamannya sekarang. Iya. Karena anak-anak sekarang nggak tahu gue. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa sih. Mereka juga kan belum tentu tahu. Pemutus kebijakan kan yang seumur kita sebenarnya ya. Betul. Perbedaannya itu lebih dikenal orang, terus juga punya sesuatu yang dulu kayaknya nggak punya. Itu sih perbedaannya. Tapi selain itu sih nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Aku masih kemana-mana hoream dandan gitu ya. Yang sampai sekarang selalu diingetin sama Buta suami aku. Kamu teh bagaimanapun adalah well known people. Orang tuh kenal kamu. Please atulah dandan gitu kayak gitu. Terus tetap nggak mau? Enggak ya. Dulu alasannya kan karena aku tuh syuting melulu, kasihan kulit aku. Terus dia bilang ini sekarang lagi nggak ada kerjaan. Masih mau alasan kamu kerja melulu, dia bilang gitu. Oh, jadi pada dasarnya emang males dandan. Emang males dandan sih gitu. Jadi gitulah, nggak ada perbedaan. Ya perbedaannya itu ada. Dulu nggak punya, sekarang punya gitu. Terus ya lebih dikenal sama orang, itu aja sih. Iya. Oke, kita sekarang pindah ke sekarang ini ya. Ketika kamu bilang ya sekarang nggak dikenal dan yang lain-lain. Mungkin sebenarnya in a sense benar, in another sense enggak juga, karena orang-orang yang pernah mengikuti, ya orang-orang di angkatan kita lah ya, minimal pasti tahu-tahu, aku dulu pernah nonton, atau aku dulu pernah bla 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 gitu ya. Mungkin nggak secara umum kayak zaman dulu dari Sabang sampai Merauke, kita naik pesawat pasti ada yang kenal kita. Kalau sekarang mungkin harus lihat 5 kali gitu untuk, bener ya, gitu ya kan. Nah, ketika itu terjadi dan itu berdampak pada pekerjaan, pemasukan gitu, apa yang pertama kali hit you? Apa yang pertama kali membuat kamu berpikir, wah sudah ada perubahan nih ketika semua jadi digital, apa yang harus aku lakukan? Gara-gara kita terlalu banyak bermain peran, jadi orang-orang tuh berpikir, oh Roti teh si Ronaldnya yang pinter, si Tikanya mah kayaknya kurang pinter deh. Udahlah nggak usah dipakai gitu, kayaknya begitu. Awalnya kamu ketertarikan sama dia tuh apa? Berjalannya waktu, udah mulai naksir nih gitu sama Buta gitu kan. Manajer naksir artisnya, sungguh profesional. Betul. Kamu. Jadi yang pertama kali tertarik menurutmu si Buta? Itu pun aku yang nyatain. Kamu ngomongnya gimana, pengen tahu? Aduh nggak ngomong, aku langsung cium. Maaf ya.